Di halaman pertama, kalian diajak untuk mengisi nama, alamat, dan nomor telepon supaya kalau buku ini hilang, ya semoga yang menemukan akan menelpon teman-teman ya. Nah, di sini saya berikan juga contoh karya dari crafter luar negeri ya, yang semoga bisa menginspirasi. Nah, yang berikutnya adalah My Big Plan. Jadi, rencana besar saya. Nah, buku ini dimaksudkan untuk diisi dalam jangka waktu setahun ya, karena di sini ada 12 project. Jadi di sini kita di halaman awal kita diajak untuk mengisi target yang ingin dicapai dalam setahun. Ya, jadi target yang ingin dicapai dalam setahun misalnya, saya ingin membuat 12 quilt besar dalam setahun. 12 quilt besar berarti satu bulannya satu quilt, dan itu masuk akal ya, target yang masuk akal. Kalau kalian mau lebih juga boleh ya, jadi 24 quilt misalnya yang kecil-kecil ya, itu gak apa-apa, terserah. Lalu peralatan impian yang ingin dibeli, nah misalnya kalian ingin membeli mesin jahit yang canggih, saya ingin membeli long arm, wow mantap, berarti kalian harus menabung ya. Nah, lalu tujuan membuat quilt. Nah, ada beberapa orang yang membuat quilt untuk kesenangan pribadi atau juga untuk memberi hadiah kepada orang-orang terkasih ya, atau juga mungkin untuk dijadikan bisnis ya, dijual. Nah, itu kalian isi saja sesuai keinginan kalian. Jadi dalam setahun ke depan kalian ingin apa sudah tercatat di sini, terencana. Oke, lanjut ke inventaris alat. Nah, di sini saya membantu teman-teman mengingatkan kembali alat-alat apa saja yang harus teman-teman miliki ya, untuk menjadi seorang quilter ya, atau ingin mendalami patchwork dan quilting. Nah, mesin jahit ya, kalau kalian sudah punya, kalian bisa centang di kotak ini. Cutting mat putar, rotary cutter, sepatu, sarung tangan, slider, pelicin meja. Nah, ini untuk quilting ya. Nah, ada Wonder Quilt, dan terakhir buku Workbook of Free Motion Quilting Ruang Craftku. Nah, ini nanti bukunya akan segera launching ya di bulan Maret atau April. Jadi kalian centang yang sudah punya, yang belum punya segera siapkan budget untuk membelinya ya. Lalu inventaris bahan. Nah, di sini saya ingatkan juga kalian harus menyediakan kain katun motif, polos, benang jahit, dakron. Nah, warna merah sudah punya belum? Kalau sudah punya, centang. Dan kalau sudah dicuci, dicentang. Jadi saya mengingatkan untuk teman-teman mencuci kainnya ya, supaya nanti setelah jadi quilt ya tidak luntur ya. Nah, kemudian dakron juga centang. Jadi ini benar-benar planner ini adalah selain menyusun rencana juga untuk mengingatkan teman-teman ya. Lanjut, nah ini dia referensi. Sebelum kita mengerjakan project, kita harus menyiapkan peralatannya. Jadi di sini teman-teman mengisi listnya ya. Toko mana saja yang menyediakan peralatan dan bahan quilting. Jadi kalau teman-teman butuh alat dan bahan, sudah tidak usah capek-capek lagi mencari ke sana ke sini ya. Di sini ditulis namanya, nama tokonya. Misalnya Ruang Craftku, produknya apa? Misalnya penggaris atau cutting mat dan sebagainya. Nomor telepon ya. Kemudian bahan alat sudah siap. Nah, pola dan tutorial juga harus siap ya. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak mencari di Google atau Pinterest dan sebagainya, situs-situs yang menyediakan pola atau tutorial gratis. Kalian catat ya nama situsnya supaya besok-besok kalau butuh lagi sudah tidak usah mencari-cari lagi. Tinggal tulis saja catatannya di sini, misalnya situs A ini lebih ke paper piecing misalnya. Paper piecing, atau misalnya ya situs Leah D itu membahas tentang quilting dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah channel YouTube. Ini juga ya, kalian catat channel-channel kesayangan kalian. Misalnya Ruang Craftku ya, misalnya catatannya membahas tentang patchwork dan quilting. Misalnya juga ada Donna Jordan atau Angela Walters dan sebagainya. Nah, komunitas quilter di sini juga ya. Kalian pasti bergabung dengan banyak komunitas. Nah, kalian catat di sini misalnya kelas kreatif Ruang Craftku atau komunitas lainnya. Nah,
Setelah itu workshop yang akan diikuti. Jadi dalam setahun ke depan, sebaiknya kalian sudah punya rencana workshop-workshop apa yang akan diikuti. Ya, jadi bisa mengatur waktu, mengatur budget, mengatur peralatan dan bahan, dan sebagainya. Di sini saya contohkan, judul proyeknya adalah Basic Free Motion Quilting dengan pengajarnya misalnya Ruang Craftku. Nomor teleponnya berapa? Kalau kalian mau catat biayanya juga boleh ya. Yang pasti kalian sudah punya rencana. Waduh, mau ikut workshop apa aja nih dalam setahun ya. Lanjut. Nah, ini dia rencana project selama setahun ya. Di sini sengaja dikosongkan tahunnya, jadi kalian bisa gunakan planner ini mau tahun berapa saja ya. Jadi di sini kita isi dulu tahunnya. Misalnya tahun 2023. Oke, Januari sudah lewat ya. Nah, kita isi Februari. Kita akan membuat misalnya project Crazy Arrows di Ruang Craftku. Maret, April. Kalian tulis saja rencana kalian apa ya. Rencana project misalnya kalian mau membuat sarung bantal atau sajadah untuk lebaran ya. Tulis aja di sini. Jadi Januari, Februari sampai Desember. Jadi kalian sudah punya rencana sampai setahun ke depan. Nah, berikutnya ada foto dari Haskar orang lain juga ya, crafter luar negeri yang bagus untuk bisa dijadikan motivasi atau inspirasi. Nah, yang berikutnya kita masuk ke project ya. Jadi meskipun di sini kita mulainya bulan Maret atau bulan April, kita tetap memasukkan ke dalam project nomor 1 ya. Nah, kalian catat nama patternnya. Misalnya kalian dapat dari internet atau YouTube atau Google ya. Tulis nama patternnya ya, misalnya Lone Star. Nah, ukurannya yang mau dibuat berapa. Nah, sumbernya dicatat ya, sehingga kalian bisa melihat kembali pola dan tutorialnya. Kemudian catat tanggal mulai. Nah, ini penting nih, jadi kalian catat tanggal mulai membuatnya. Tanggal selesai, ini adalah rencana. Jadi ini adalah rencana yang kalian tetapkan ya. Jadi misalnya kalian mulai dari 1 Maret, rencananya selesai 1 April ya. Tidak mengapa ditulis saja, meskipun mungkin nanti akan berubah ya, tidak mengapa. Nah, lalu penerima ini mungkin misalnya kalian membuat quilt ini untuk ulang tahun ibu ya, jadi penerimanya adalah ibu. Atau jika ingin membuat project ini untuk dijual, kalian catat siapa yang membelinya ya. Nah, ini adalah tempat dimana kalian bisa mengotak-ngatik pola ya. Atau juga ini tempat untuk menempel foto dari quilt yang akan kalian buat ya. Jadi biasanya di Google itu ada foto yang hasil akhirnya ya. Kalian bisa tempel di sini. Kalian print, kalian gunting, kalian tempel. Jadi sudah ada bayangan mau membuat apa. Nah, berikutnya step-stepnya. Nah, di sini saya mengingatkan teman-teman. Yang pertama adalah mengeprint pola dan tutorialnya. Nah, dari tanggal 1 Maret tadi, misalnya deadline-nya sehari saja saya mau ngeprint. Tulis ya 1 Maret misalnya ya. Lalu menghitung kebutuhan kain. Kalian tulis sendiri, kalian mau selesai tanggal berapa. Membeli kain, mencuci dan menyetrika, memotong kain. Nah, jadi setelah pola dan tutorialnya kalian pahami, kalian potong kain, lalu menyatukan potongan kain atau piecing, menyatukan baris dan kolom, memasang border, membasting, mengupload, masang disband, memotret hasil, sharing ke medsos, dan ini isi mungkin kalian mau jual atau beri ke penerima ya. Kalian catat tanggal-tanggalnya, kemudian kalian catat juga rincian pengeluarannya. Misalnya membeli kain berapa lembar atau berapa meter, harganya berapa, dakron, dan totalkan. Jadi kegiatan ini kita hitung jangka waktunya dan pengeluarannya, sehingga kalau kita ingin menjual project quilt kita bisa menghitung harga jualnya dari lama kita membuat dan berapa yang kita keluarkan. Setelah itu kita tambahkan margin atau keuntungan yang kita inginkan. Oke, nah tadi sudah rencana garis besar, kemudian ini adalah rencana pengerjaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke mingguannya. Jadi di sini minggu pertama kalian Senin misalnya mau mengeprint pola dan tutorial. Kalian tulis di sini mengeprint pola dan tutorial. Ini kotak diisi dengan tanggal, yang ini adalah bulan dan tahun.
Ya, jadi Senin tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kalian isi misalnya tadi ya, mengeprint pola dan tutorial. Selasanya misalnya menghitung kebutuhan kain, lalu membeli kain dan peralatan, mencuci kain, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada catatan kemajuan, jadi kalian catat apa yang sudah selesai. Lalu acara yang akan diikuti, mungkin dalam minggu pertama ini kalian akan kopdar atau kumpul-kumpul bersama crafter di lingkungan kalian ya, atau juga mungkin akan mengikuti bazar atau pameran dan sebagainya. Kemudian minggu kedua kalian juga catat di sini, kalian punya rencana mau ngerjain apa sih nih di minggu kedua, di hari Senin apa, Selasa dan sebagainya, sampai minggu ke-5. Nah, ini minggu ke-5 kan jarang ya, mungkin sampai di minggu ke-4 saja. Tapi kalau kalian mau catat hal-hal lain boleh di sini. Dan terakhir, ini dia hasil karyaku. Kalian foto, lalu kalian print dan tempelkan di sini sebagai portofolio, juga untuk kenang-kenangan ya. Oh, ini adalah hasil karyaku, seperti itu. Oke, lanjut ya. Setelah hasil kalian jadi, maka kita harus merawat peralatan yang teman-teman punya, juga mengecek stok ya. Jadi contoh di sini membersihkan dan meminyaki mesin jahit. Itu kalian catat tanggalnya ya. Jadi terakhir dibersihkan misalnya tanggal 1 Februari. Nah, kemudian kalian membersihkan kembali tanggal 1 Maret. Catat ya di sini dan checklist. Nah, kemudian membersihkan debu di area bobin, mengecek ketajaman jarum jahit, ketajaman rotary cutter, terakhir mengganti pisau tanggal berapa, mengecek peralatan yang perlu diganti, mengecek dan mencatat stok kain, stok dakron, membereskan kain dan ruang kerja, mencatat pengeluaran dan sebagainya. Kalian tulis ya di sini ya. Jadi benar-benar kalian memulai project yang berikutnya sudah dengan kondisi yang baik ya. Misalnya mesin jahitnya sudah diminyaki, jarum jahit sudah diganti, rotary cutter dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah my quilting plan. Jadi di dalam agenda ini saya selain memandu atau menuntun teman-teman untuk bisa membuat quilt dengan tersusun rapi, saya juga ingin membantu teman-teman untuk rajin atau rutin latihan quilting ya. Jadi bagi teman-teman sudah mengikuti workshop basic free motion di ruang craftku, saya selalu mengingatkan untuk latihan setiap hari minimal 15 menit ya. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk disiplin. Nah, jadi di bulan, misalnya tadi kita membuat di bulan Maret ya. Nah, jadi dalam bulan Maret ini setiap minggunya kalian rutin ya. Jadi Senin kalian centang, atau di sini diberi tanggal ya. Tanggal. Kemudian di sini M itu adalah nama motif quiltingnya ya. Nah, kalian bisa lihat di halaman belakang. Misalnya kalian ingin membuat atau ingin menguasai pebble ya, atau wishbone, shawl, paisley dan seterusnya. Kalian catat ya di sini nama motifnya. Saya ingin dalam seminggu ini mahir membuat pebble ya, atau kerikil. Nah, di sini tulis pebble. Start S. Jadi mulainya jam berapa? Finish. Selesainya jam berapa? Kalian bisa lihat. Wah, saya kok cuma 5 menit latihannya ya. Besoknya saya akan tambah lagi. Saya akan tambah lagi ya. Jadi minimal 15 menit ya kalian berlatih setiap hari. Kemudian R itu result atau hasil. Aduh, masih belum mulus ya lengkungannya. Aduh, kok masih belum sama ya jaraknya. Kok masih belum seragam arahnya dan seterusnya. Kalian catat di sini. Nah, catat juga kemajuannya. Jadi selain dari yang belum kalian bisa, kalian catat juga yang sudah kalian bisa. Misalnya hari Selasa belum bagus lengkungannya ya. Kemudian hari Rabu, yeay, lengkungan sudah bagus, sudah mulus. Kalian boleh catat. Nah, sebelum kalian berlatih, kalian centangi panduan di sebelah kiri ya. Misalnya, pastikan meja ekstensi licin. Nah, ya, jadi pastikan meja ekstensi licin kalau sudah, centang. Tes tensi benang sebelum mulai, centang. Sepatu quilting sudah kencang belum? Bersihkan debu. Jarum jahit selalu tajam. Gunakan sarung tangan.
telapak tangan membentuk U dan siku tegak lurus meja. Jadi saat quilting kalian harus begini ya. Jadi jangan satu di sana, tangan sini ya, seperti ini. Nah. Oke, jadi di sini sebagai pengingat. Oke, jadi setiap hari kalian berlatih. Buku ini sangat ingin membuat kalian menjadi disiplin dalam berlatih quilting. Nah, di sini latihan quiltingnya boleh kalian isi dengan coret-coret ya. Misalnya tadi ingin membuat pebble di minggu pertama ya, kalian boleh buat kotak dulu lalu kalian latihan. Nah, bisa juga ini adalah foto dari hasil quilting kalian. Misalnya, waduh, saya masih lengkungannya kok peyang ya gitu kan. Nanti kan kalian bisa lihat di sini. Jadi kalian foto, cetrek, tempel di sini ya. Jadi sebagai pengingat juga dan sebagai catatan kemajuan ya. Nah, yang berikutnya sama. Jadi kita isi dengan project nomor 2 dan seterusnya. Di sini saya beri juga contoh quilt dari crafter luar ya, supaya kalian bisa meniru mungkin atau terinspirasi ya dari quiltingannya, dari pola patchworknya dan seterusnya. Nah, di sini ada project-projectnya yang diberi warna yang berbeda ya. Ini sama seperti tadi ya cara mengisinya ya. Nah, di sini jadi ada 12 project ya. Jadi dalam setahun kalian sudah punya planning mau mengerjakan apa. Nah, yang berikutnya ada aneka desain quilting, kemudian tips memadu padankan warna. Ya, dan seterusnya. Oke. Jadi buku ini membantu teman-teman untuk mengatur rencana kalian supaya lebih terencana dengan baik ya, baik dari patchworknya maupun quiltingnya. Jika kalian ingin memesan bisa langsung hubungi admin Ruang Craftku ya.